Makanya saya akan ada selalu ada untuk rakyat saya. Percaya itu Bapak. Tidak ada keluhan siapapun dari manapun yang tidak saya tanggapi sampai detik ini. Makanya cara elegan, cara terbaik adalah ketemu kami, dan saya pastikan selama perusahaan itu nakal dan merugikan rakyat Bangka Selatan, dia tidak akan berurusan dengan rakyat saya, tapi akan berurusan dengan saya. Kami masyarakat Desa Besuruhan merasa diintimidasi, Pak. Intimidasi. Pertama-tama kami Forkompimda mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran teman-teman di ruangan ini. Dan ini adalah langkah yang sangat tepat yang sesungguhnya yang harus dilakukan dari masyarakat ke pemerintah daerahnya. Akan tetapi beberapa hal yang harus jadi perhatian. Jadi ketika kasus ini mencuat tanpa Bapak Ibu tahu, kami pemerintah daerah itu sudah melakukan langkah-langkah taktis. Sudah melakukan beberapa langkah sampai ke pusat. Karena kebiasaan Riza Debi bergeraknya, begitu keluhan itu sampai ke kami, biasanya langsung kami tindak lanjuti tanpa masyarakat tahu. Nah, ini adalah cara yang tepat menyampaikan aspirasi. Keluhan harus segera kami tanggapi. Tapi tugas kami bukan menenangkan kawan-kawan. Artinya gampang kan, rekomendasi kawan-kawan tenang kan? Enggak. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah bagaimana rekomendasi kita itu didengar pusat, betul? Amin. Kalau cuma merekomendasi tidak ditindaklanjutin pusat, berarti kita hanya menenangkan rakyat, betul? Tugas kita apa? Menyelesaikan keluhan rakyat. Dasar dari pencabutan HTI itu setelah bagian hukum kami pelajari dan berkoordinasi dengan Forkompimda termasuk Ketua DPR, kita harus punya kesalahan dari perusahaan tersebut. Jadi tidak bisa semena-mena karena demo kita merekomendasi terus pusat akan mencabut izin. Tidak. Pemerintah daerah pun karena ini sifatnya legal, kami tidak boleh menolak secara undang-undang, tetapi kami boleh merekomendasikan dengan dasar-dasar yang belum dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Nah, dasar-dasarnya ini yang saya minta ke rakyat. Kenapa saya mau menanggapi ketika rakyat langsung menghadapi? Karena tugas kami adalah melayani rakyat, bukan melayani oknum. Makanya saya tidak merespon dari sisi-sisi lain. Saya meresponnya dari sisi-sisi terbaik, tetapi dalam hal ini kami sudah bekerja untuk kepentingan rakyat yang terdampak dengan HTI. Catat dulu. Makanya langkah-langkahnya apa? Saya minta Bang Rusdi, tolong masyarakat yang terdampak HTI kumpul. Apa yang menyusahkan rakyatnya? Misal, ganggu das. Misal, tidak ada plasma. Misal, lahannya tidak digunakan sudah berapa tahun. Jadi alasan Satgas Planologi ketika turun ke Bangka Selatan itu jelas. Dasar dia mencabutnya itu jelas. Ternyata perusahaan tidak menjalankan sesuai regulasi yang ada. Karena apa? Mereka halal secara aturan, Pak. Mereka halal secara regulasi yang menerbitkan izinnya pusat, HGU-nya, IUP-nya. Tetapi kita yang punya wilayah bisa protes kalau perusahaan tidak menjalankan regulasi juga. Nah, jadi kita kalau ketemu di sini ini bukan seremonial, Bapak Ibu. Saya nggak mau kalau cuma kegiatannya seremonial. Jadi tanpa Bapak-Bapak tahu kami sudah bergerak. Nah, tinggal kita cari buktinya. Makanya saya minta Bang Rusdi, kebetulan orang Pulau Besar, full bucket, mana buktinya kasih ke kami. Nanti dinas terkait saya akan mengantarkan langsung ke Planologi di pusat. Berharap ditindaklanjuti. Nah, nanti kita kawal sama-sama pres. Ini yang saya butuh jelaskan ke masyarakat agar masyarakat betul-betul memahami fungsi kami sebagai pelayan Bapak-Bapak. Tidak ada keluhan siapapun dari manapun yang tidak saya tanggapi sampai detik ini. Kira-kira begitu teman-teman awal pembuka dari saya. Saya silakan teman-teman yang mau menyampaikan sesuatu ke saya atau ada unek-unek lainnya, kami catat, kami petakan, dan insya Allah akan kami tindak lanjuti. Tinggal nunggu proses pusatnya. Biasanya, mohon maaf agak lama.
Nah ini yang harus kita kawal sama-sama. Dan saya minta tolong betul, jangan ada kepentingan pribadi di dalam kegiatan ini. Minta tolong betul saya. Ini adalah rakyat Bangka Selatan, ini adalah rakyat yang terdampak. Mari kita bela rakyat kita dengan tujuan rakyat kita yang harus memenangkan dalam pertarungan ini. Bukan oknum-oknum tertentu, bukan kami, tetapi rakyatlah yang harus diuntungkan dari pertemuan kita pagi ini. Nah, kira-kira begitu awal pembuka dari saya. Silahkan teman-teman yang mau menyampaikan apa yang harus teman-teman sampaikan agar kami bisa lebih tahu persis, lebih jelas kronologisnya, dan kami pastikan dinas terkait akan segera mengantarkan berkas yang sudah full bukti dan paket ini ke pusat. Nah, itu silakan teman-teman, boleh. Apa aja yang dilanggar, Do? Yang diperhatikan dulu. Tika Agung. Yang pertama, bahwa PT HLR ini adanya pemasangan pelang oleh PT HLR di beberapa titik di kebun milik warga yang menjadi sumber ekonomi warga di Desa Batumpang sehingga membuat warga resah. Yang kedua, adanya penanaman pohon akasia oleh PT HRI di jalan produksi atau jalan yang dibangun negara yang dibangun pada tahun 2017. Mereka ini menanam di tengah jalan, Pak. Ada fotonya? Ada fotonya. Itu ambil nanti Gong, Tika. Siap. Yang ketiga, adanya penanaman pohon di dekat area persawahan yang merupakan ini adalah program dari Presiden Prabowo yang mereka tanam beberapa pelang itu di pinggir tanggul, Pak. Ada juga fotonya? Ada fotonya juga. Lengkap dengan informasi juga. Ya. Yang keempat, adanya aktivitas HTI ini PT HTI di lahan yang sebelum dikelola oleh warga secara turun-temurun, yaitu mereka itu mereka memasang lampa di kebun sawit warga yang mana kebun warga ini telah dikelola sebanyak puluhan tahun. Ya, ada. Ada semua. Ada bukti? Ada buktinya. Yang kelima, kehadiran PT HLR ini tidak memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat Batumpang dan sekitarnya, justru berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat yang telah lama mengelola lahan di wilayah tersebut. Dan yang keenam, tidak adanya sosialisasi karena mereka yang saya tahu mereka hadirnya hari ini tidak pernah sosialisasi dengan masyarakat di Desa Batumpang atau sekitarnya. Begitu juga mereka memasang pelang yang bisa tahu juga setelah mereka memasangkan pelang baru mereka melakukan pemberitahuan itu yang sebenarnya melakukan pelanggaran dilakukan oleh PT HRI ini. Dan yang terakhir adalah tidak adanya sosialisasi terhadap aktivitas HTI oleh PT HRI kepada masyarakat setempat. Jadi mereka Apa nama PT-nya tadi? HLR. HLR Hutan Lestari Karya, Pak. Nah, jadi mereka itu menanam pohon akasia itu tanpa ada doa daripada masyarakat setempat. Mungkin saja penyampaian dari kami, mungkin ada tambahan dari rekan semuanya. Ya. Mungkin apa yang kami sampaikan sudah kita kami mengharapkan semuanya dari daerah kita sama-sama mengawal supaya izin. Jadi ini segera kita coba dari dalam pusat. Terima kasih. Sudah menyampaikan dari dan saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain, ayo Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati, kami banggakan tentunya Bupati Bangka Selatan. Siap senior. Wakil Bupati, Ibu Dewi, dan kemudian Bapak Polres, dan kemudian seluruh dinas terkait tentunya. Dan kami hormati, kami banggakan tentunya seluruh tim dari beberapa desa yang bergabung. Kalau saat ini ada seluruh desa ya, Sekemat Payu, Semangat ada di sini. Dan kami hormati, kami banggakan. Sekarang langsung aja izin Bapak Bupati. Siap Bang. Jadi begini, jadi terkait PT HRS ini atau HTI di tempat kita ini saya juga sebenarnya sempat bingung Pak Bupati. Kenapa? Karena kebetulan kami Bangka Belitung sudah punya partner. Ya. Saya kebetulan waktu itu jadi ketua pansus. Ya. Jadi dari awal yang namanya HTI ngelotok lah saya pikir. Ya, ngelotok. Ya, insya Allah ngelotok lah. Saya pikir memang ada manfaat. Mereka nggak pernah melakukan sosialisasi, mungkin ada beberapa desa saja
paling cuma orang tertentu. Iya. Itu kami sudah tur kemana ke desa dan sebagainya lah. Ya. Kayaknya nggak ada manfaat kami itu. Lalu kemudian jadi pansus tadi Pak Bupati sudah jelas mengatakan kita sudah punya perda yang isinya kurang lebih ada dua hal. Pertama, kami waktu itu ketika pansus itu menetapkan dua hal, 5 fraksi dari 7 fraksi DPRD Bangka Belitung, 5 menyetujui dan kemudian 2 absen yang besar gitu. Jadi isinya jelas, kami pertama memohon agar izin HTI tadi dicabut seluruh Bangka Belitung loh, seluruh Bangka Belitung. Yeah. Ada HTI itu tahun 2017. Lalu kemudian yang kedua, sebelum ketika kasus ini masih sengketa, sebelum ada keputusan hukum inkrah dari pihak yang berkompeten, maka tidak ada satupun Aktivitas HTI yang digunakan untuk melakukan kegiatan apapun. Nah, ternyata sebagaimana disampaikan oleh mantan Pak PJ tadi, Pak Aldo, ternyata mereka sudah ingkar. Ini boleh dibilang dari sisi hukum jelas mereka melakukan pelanggaran, pelanggaran hukum. Nah, lalu kemudian kami juga mempertanyakan ketika waktu itu kami putusan pansus tadi fraksi semuanya mencabut izin, tapi kok tiba-tiba tahun 2017 kalau nggak salah itu pada kami dibuat 2017. Nah, ternyata izin ini yang namanya PTHRL tadi muncul dari 2017 ini aneh menurut Pak Bupati. Ini jelas melakukan pelanggaran hukum menurut kami. Lalu kemudian yang kontroversial tadi, ini ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, ternyata masyarakat sangat terhormatif gara-gara pasang pelang dan lain-lain. Ya. Bagi yang lebih sangat sensitif, ketika kekejaman mereka ini, bayangkan jalan negara, jalan poros berani mereka tanamin akasia. Nah, itu ketika kita audiensi DPRD kalau salah mereka berani berbohong Pak Ketua, Pak Bupati. Yang dia sampaikan cuma di pinggir jalan kalau nggak salah. Padahal kami akan berdebat waktu itu, tapi karena DPRD Pak Didit waktu itu nggak ngasih, sudah kita pada ributkan, itu kegiatan mereka Pak Ketua. Oke. Jadi tolonglah kami sekarang ini masyarakat baru bertumpang, tidak kecamatan sebagaimana sebutkan tadi, termasuk terdampak. Sekarang hidup ibarat di atas bara api. Oke. Bayangkan di atas bara api, itulah kondisi kami. Artinya apa? Belum lama bergulir yang namanya Perpres 25/2025 tentang itu penertiban kawasan hutan. Lalu yang lebih menyakitkan ada ini Pak Ketua, Pak Bupati. Ini bagaimanapun menurut kami sangat berharap tadi bukan hanya sekedar Pak Bupati memberikan ekor kami setuju, tapi kalau tidak mari kita kawal sama-sama. Ya. Mereka nggak ada gunanya di Babel ini nggak ada gunanya. Setuju ya. Nggak ada gunanya. Yakinlah kita sepakat itu nggak ada gunanya. Ya. Nah, lalu kemudian Pak Bupati, kami juga menyampaikan pada kesempatan ini, kita setiap desa itu ada undang-undang yang mengatur tentang hak wilayah masyarakat hukum adat. Ya. Jadi orang tua kami dulu yang namanya itu rawa-rawa bala, sungai bala, rawa-rawa sungai nyirai itu, ini sangat sakral, nggak boleh dijadikan apapun kecuali lumbung pangan. Tolong sama-sama kita maklumi, lumbung pangan nggak boleh dibangun apa-apa. Ya. Jadi mari kita pakati, saya minta tolong agar pemerintah kabupaten yang Pak Ketua DPRD tolong jadikan ini kawasan hak wilayah masyarakat hukum adat. Nah, jadi saya pikir dari beberapa kaitan tadi mereka jelas legal. Jadi setelah kami meresmikan tadi pansus, jadi tatanan hukumnya sudah jelas provinsi yang tertinggi. Nah, saya pikir mereka legal. Saya mungkin sementara itu kita masih banyak yang ingin bicara Pak Bupati untuk bedanya. Mungkin dari Bedangong Pi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bupati. Ya Bang. Siap. Ini Pak, kami tanyakan HTI Pak. HTI dengan PTHR bagi masyarakat Desa Bedangong yang kena imbas 40% Pak, sangat merugikan dan mencekam bagi masyarakat Bedangong. Betul Bang. Gini, jadi kita punya video Pak. Mereka ke sana tanpa sosialisasi dan main gerilya.
Gerilya. menakutkan warga. Kita tanya juga, mungkin ada aksi beberapa bulan kemarin. Ya. Mereka mengatakan dari Golkar. Ya. Nyatanya dari PTHR, Pak. HLL tadi ya. Nah, Berarti itu. mainnya udah ngumpet-ngumpet ya. Nah, itu juga, Pak. Dan satu hal lagi, Pak. Kami masyarakat Bedengung yang imbasnya 40% ini mau minta tolong juga, ada apa dengan 5 kelompok itu yang ada di Serdang. Masyarakat ini jadi perusahaan kami, Pak. Untuk saat ini Serdang Jultung 2 ya. ya, itu ada 5 kelompok senilai 254 hektar. Itu ada apa? Kami bertanya-tanya, Pak. Jadi gelisah lahan sebanyak itu. Itu Tolong dipertanyakan. itu HTI. HTI dan HRR bisa jembatannya juga. Kami nggak tahu, Pak. Tolong ditindak nanti, Pak. Istilah tolong diselidiki lah. Enggak, maksud saya itu yang di 40% tuh di wilayah Serdang dan Jelutong 2 serta Bedengung itu yang dikuasai HTI. Dikuasai HTI ya? seluruh yang kuasa tapi bingung dikuasai HTI. Yang 254 hektar itu lahannya di desa Bedengung, tapi warganya semua desa Serdang, Pak. Oh, tapi wilayahnya Bedengung Bedengung. desa. Ya. Tanpa suara warga juga, tanpa suara sesi istilahnya, Pak. Gimana di permasalahannya, Pak? Tolong kelompoknya itu apa gunanya itu kelompoknya, Pak? Kami masyarakat ingin tahu, Pak. Selama ini kami kurang nggak tahu, Pak, istilahnya. Ada kelompok yang mengatasnamakan warga atau HLL kelompok ini? Kelompoknya desa Serdang orangnya, tapi kuasanya Enggak, desa Bedengung. maksud saya kelompoknya itu mengatasnamakan warga atau mengatasnamakan HLL? Warga, Pak. Jadi warga yang ngeklaim itu punya dia. Punya dia. Berarti bukan Pokoknya HTI. warga Serdang. Bukan HTI tapi. Tapi di situ nggak berhenti, cuma kawasan hutannya kelompoknya air tawar dengan udang air tawar. Yang nyatanya kita masyarakat berkunjung ke sana nggak ada, Pak. Yang ada cuma kebun sawit. Oh, artinya ada kamuflase dari 5 kelompok. Kau catat nih ya. Ada kamuflase dari 5 kelompok yang menyatakan itu tambak air tawar, tapi ternyata itu ditanamin Sawit. sawit. Dan itu masuk kawasan HTI, tetapi diklaim oleh 5 kelompok tadi. 5 kelompok tadi. Pol PP. Segera turun berarti. Dan satu hal lagi, Pak. Ada lagi? Kami masyarakat Bedengung ini mohon dengan pemerintahan Kabupaten Korea Selatan. Ya. Kami yang kena imbas HTI ini 40% nih, Pak. Lahan HP ini memang dari turun temurun dari nenek moyang kita. Tolong selamatkanlah, Pak. Silakan kami dari masyarakat nih. Mohon dengan bantuan. Insyaallah. Nah. Jadi itu sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kanopi. Ada lagi? Ayo boleh Bang, ayo. Ini saya Muhammad Ali, ini sedikit menyampaikan masalah keluhan HTI yang selama ini menjadi usaha masyarakat. Luasan yang terdapat izin HTI ini 31.360 hektar. 31.000. 31.360 hektar. Jadi dampaknya ada percepatan sebenarnya karena mungkin ada isu PKH ini. Desa-desa yang terdapat lainnya karena belum ada aksi dari PT LR ini tidak begitu mencuat, termasuk Kecamatan Gegas sampai Serdang izinnya. Ya. Nanti jelas itu masuk semua per Gila ya. Kalau kita yang pertama kali yang sudah terdampak itu karena sudah ada pelang, sudah ada penanaman itu dari Sebagin sampai ke desa Betutupan. Pelang tadi ya. Yang pelang kayak tadi ya. Tanaman aksiannya Makasih ya tadi ya. Jadi mereka bekerja ini sudah dari tahun 2023 mulai aksi penanaman. Cuma yang mulai hebohnya mungkin mereka memanfaatkan PKH ini. Pas PKH masuk, mereka juga ikut pemasangan pelang. Jadi pemasangan pelang dan pemasangan pelang yang terjadi pada tahun ini yaitu di Desa Bedengung dan Desa Betutupan. Desa Bedengung ini, Pak, luas yang sama yang dikembangkan oleh Pak Dewi. Di Betutupan ini di pasar pelangnya di kebun masyarakat, di jalan yang dibangun oleh Pemda APBD yang dibangun ABRI Betutupan Sebagin, jalur dua desa ininya di persawahan itu di pasar pelang dan di jalannya ditanami akasia, termasuk di tengah persawahan masyarakat yang punya tanggul-tanggul. Ada ya no foto. Jadi Gak boleh. kami juga mohon maaf, Pak, karena kemarin karena mungkin namanya isunya itu panas, mungkin ada dikurangi
kelompok politik, ada macam-macam. Kita mohon maaf karena bagi kita sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu, Pak. Kita ini yang penting masyarakat yang rusak dan HTI itu dicabut izinnya. Itu aja intinya. Dari 31.360 dan izinnya 70 tahun, Pak. Jadi dari 2017 sampai 2077 tahun ke depan. Oke. Nah, jadi kalau lahannya Pak, mungkin Bapak sudah tahu kejamnya HLL ini Pak, saudara macam bagi frame, apalagi lahan masyarakat. Oke. Nah, jadi harapan kita, kalau sudah Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua Dewan Bangka Selatan beri bukan jaminan istilahnya, mau membawa hal ini ke Kementerian Pusat supaya izin ini dicabut, itulah harapan masyarakat semua. Tidak ada lain. Ya. Demo itu jalan terakhir, Pak. Tidak ada lagi aspirasi yang kemana harus disampaikan. Jadi masyarakat ini kalau jadi demo ini, Pak, kenapa kami ramai-ramai? Jadi harapan kita, Pak, mulai hari ini, karena Bapak sudah menyampaikan, karena Pak komitmen lah untuk mencabut izin ini sampai ke pusat. Kalau cuma dikirim surat, jadi rekomendasi itu sama dia bohong. Kita dijadikan Pak Didi sudah dikirim surat, sebenarnya itu kan cuma menenangkan masyarakat, Pak. Karena kita tahu aturan, tidak mudah mencabut suatu izin itu, apalagi yang memegang izin ini bukan orang sembarangan. Tidak tahu lah, kalau saat apalagi sudah menguasai 300 dari ini bukan orang sembarangan lagi, Pak. Siap. Sudah ada izin 1.000-2.000 aja sulit untuk mencabutnya, apalagi izin sudah seperti ini luasnya. Jadi kalau untuk pendengung itu Pak, yang izin dari 25 itu kerjasama dengan PTHR. Jadi jalan mereka untuk bekerja itu kerjasama dengan kelompok melalui desa, tapi tanpa musyawarah dengan masyarakat desa itu intinya. Jadi kita harap Pak, dengan pertemuan kita hari ini kita punya menemui terang bagaimana hari ini ke depan. Dan kami berharap kepada Bupati Bangka Selatan mulai saat ini jangan ada lagi tahan dulu aktivitas hari ini yang ada saat ini, karena mereka punya izin bisa bisa. Kalau tidak ada instruksi dari kabupaten atau dinas perkebunan dan pertanian Bangka Selatan untuk stop semua aktivitas mereka. Karena kalau mereka bikin aktivitas Pak, masyarakat ini panas. Ini kita sudah tahu semua. Perusahaan itu memang disengaja supaya masyarakat anarkis dan mereka mempunyai kesempatan untuk menahan mereka dengan dilepaskan. Itulah karena kita tidak heran lagi dengan perusahaan. Jadi kami berharap mulai hari ini Bapak Bupati menyetop semua aktivitas HTI yang ada di wilayah Bangka Selatan, khususnya 4 kecamatan yang terdampak, supaya tidak ada kesan masyarakat dan tidak ada oknum yang bermain. Karena kita tahu juga Pak, kadang-kadang orang kita sendiri aja jadi umpan Pak. Nah, jadi harapan itu sudah bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini ada titik terang, dan mudah-mudahan Bupati Bangka Selatan bisa mencabut izin ini cepat mungkin tidak bisa, tapi pihak perlahan supaya izin ini dicabut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mat Ali. Jadi kalau kalian punya jam terbang tuh enak gitu, nggak gampang terprovokasi, tahu sebetulnya solusinya seperti apa. Nah, tinggal tanggung jawab kami selaku pemerintah daerah. Saya pikir perwakilan 4 orang ini sudah cukup mewakili dan masih ada satu. Oh ya, boleh. Oh, jangan sampai da'au. Dengan siapa Bang? Nama Samsul Basri Bang dari Desa Batu Butumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan. Ya. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan teman-teman terdahulu. Ya. Pertama, di sini kami masyarakat Desa Batu Butumpang merasa diintimidasi, Pak. Intimidasi? Ini poinnya, Pak. Mana? Di sini kita lihat, barang siapa melanggar diancam pidana penjara 10 tahun dan denda memang ya. Itu yang menjadi ketakutan kami. Iya, ada bahasa intimidasi ya. Ya. Bisa Bukan di zoom. mengintimidasi kami itu Pak, bahasa itu. Bahasa ya. Siapa melanggar, diancam dengan penjara 10 tahun, denda 5 miliar. Sinyal nih. Masyarakat kecil kayak kami ini takut Pak dengan dana ini. Sinyal ya? Hah?
Laptop lah lama ya Pak. Nah, kalau di sini Bella pun bisa di zoom lagi kata-kata. Ada yang jelas yang tadi, bisa. ada yang jelas. Ya, yang jelas mana? Ada yang jelas tadi. Nah ini jelas. Ini poinnya Pak. Berapa miliar Jo? 5 miliar. Pingsan. 5 miliar kan? Habis dijual dulu. Itu undang-undangnya ada Pak. Undang-undang nomor berapa itu? Oke. Dan bahasa itu dianggap meresahkan lah ya. Investigasi kami itu Pak. Ya, satu, kedua. Nah, kemudian apa yang ingin saya sampaikan dari poin ini? Pas pertemuan di Bamus DPRD Provinsi, Ya. mereka bilang terkait pemasangan pelang di kebun keluarga itu hanyalah kesalahpahaman saja. Begitu manajer lapangannya bilang, Pak. Padahal 5 miliar ya. 5 miliar. Kalau orang yang ngerti hukum takut ini. Iya Pak, betul. Pak. Betul. Siap, kopi Bang Samsul, siap. Ya, Ada lagi? kemudian yang kedua Yang ingin kedua. saya sampaikan, Ah. terkait ketika surat izin itu dikeluarkan oleh kementerian terkait, Kementerian Kehutanan, mereka itu harus melaksanakan poin-poin seperti Panggil Ami. sosialisasi dan segala macam. Gua Satu panggil tahun. Ami. ya. Apa? 1 tahun setelah surat izin itu dikeluarkan oleh kementerian terkait, mereka harus melaksanakan beberapa poin itu, Pak. Iya. Nah, Ya. di sini banyak yang tidak dilaksanakan kan, seperti yang disampaikan Ya. oleh mantan Pak PJ tadi, Ya. bahwa mereka melakukan sosialisasi baru-baru ini kan. Baru-baru. Nah, Padahal udah 2017. Nah, Oke. 2017 ini ke 18, 19, 20 kemana aja kira-kira gitu lah ya. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, siap Bang Samsul. Kopi banget. Siap, makasih. Ada Coba. melupakan nih Pak. Apa lagi? Sebenarnya kami kan juga musyawarah dari DPRD Kabupaten. Alhamdulillah beliau udah hadir di sini. Kita mungkin itu Pak. Makasih Bang Samsul. Jadi insya Allah kawan-kawan, dengan segala kerendahan hati, saya kebetulan dilahirkan dari rahim seorang ibu yang mungkin nasibnya sama. Makanya saya akan ada selalu ada untuk rakyat saya. Percaya itu Bapak. Tidak ada yang bisa mengintervensi saya terkait kalau ada yang nakal. Makanya derita rakyat itu derita saya Pak. Sebelum kalian kesini, saya sudah bergerak dan berbuat tanpa kawan-kawan tahu. Makanya hari ini adalah full bucket puncaknya ketika kawan-kawan udah gak sabar. Kebetulan secara nasional kita sedang tidak baik-baik saja. Saya takut masalah nasional itu dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan kawan-kawan. Jadi saya terima kasih dengan kawan-kawan dengan cara yang sangat smart. Inilah sesungguhnya yang harus kita lakukan bersama. Kalau kalian yang berjuang untuk rakyat, bantu saya sama-sama berjuang dengan rakyat. Agar saya terbackup dengan rakyat. Karena yang bisa membackup saya adalah cuman rakyat Pak. Kan saya bilang, saya terlahir dari rahim yang sama Pak. Makanya saya berjuang untuk kalian. Saya akan maksimalkan ini. Minta bagian hukum pertama Tika. Yang harus kamu lakukan, bagaimana perusahaan ini stop dulu aktivitasnya. Boleh nggak saya merekomendasi itu secara legal hukum? Boleh apa enggak ya? Tetapi keterbatasan kami, kewenangan kami hanya batas desa air bara Bapak Ibu. Lewat dari air bara, lewat dari Bangka Kota, kewenangan saya sudah nggak ada Bapak Ibu. Dan ini yang saya mohon pengertian kawan-kawan, dan ayo terus berjuang di jalan rakyat, jangan masuk angin. Kalau ada yang nunggangin, saya sedih Bapak. Rakyat tetap dirugikan, oknum diuntungkan. Itu nggak sejalan dengan nurani saya. Oke, saya kirim, itu perintahnya jelas ya Tika. Dan Aldo, kamu tukar nomor dengan mereka agar kamu bisa update. Takut saya sibuk Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak sudah sampai mana, Ibu sudah sampai mana, nah gitu loh. Nanti kalau emang ada kesempatan dan mereka punya waktu nerima kita, mungkin 1-2 orang, kita terbang sama-sama untuk biaya biar nanti saya yang tanggung secara pribadi. Tetapi ada saksi gitu loh. Dan kita tinggal nunggu waktu mereka ya. Dan kita bantu doa bersama agar mereka mengakomodir secara regulasi dan aturan untuk menghentikan ini. Tapi kita punya keterbatasan karena ini adalah barang legal dari pusat Bapak Ibu. Barang legal dari pusat, kami tidak boleh menolak. Kalau kami menolak, mohon maaf Bapak Ibu, saya yang akan ditindak sama Kemendagri. Tetapi kalau sifatnya memperjuangkan dan merekomendasi dengan dasar yang jelas, sangat-sangat bisa kami lakukan bersama masyarakat. Saya pikir itu mungkin Pak Ketua juga
ada hal yang harus Bapak support? Apapun itu risiko tadi, kita bersama-sama hadapi permasalahan ini mengawal sampai ke kementerian, bagaimana sampai perjuangan terakhir. Planologi gitu. Ya, insya Allah nanti saya juga bersama-sama pimpinan DPRD, anggota DPRD, ayo mari kita kawal bersama-sama permasalahan ini agar tidak terjadi lagi keresahan di masyarakat. Mungkin demikian, yakin dan percaya kami Forkopimda Ada Ami tadi, ada Ami tadi. tetap fokus untuk ini untuk mengawal permasalahan. Biar TKB berjalan. Terima kasih. Butik aja nanti.